1. Tragedi. Edward, enggak. Lara yang saat ini tergeletak di rerumputan pinggir jalan, tak kuasa lagi menahan teriakannya ketika pada jarak belasan meter, dia melihat sedan hitam yang dikendarai calon suaminya, Edward, berguling selama beberapa kali, usai membanting setir setelah hampir saja menabrak sebuah truk. Di detik berikutnya, sedan hitam tersebut berhenti. Namun, dengan kondisi yang tak baik karena jelas mobil tersebut ringsek. Lara terisak. Tak tahu harus berbuat apa. Yang dia lakukan sekarang hanyalah menangis sambil menahan rasa sakit di badannya, usai meloncat dari mobil beberapa saat lalu. Hari ini 2 hari sebelum pernikahan mereka digelar, Lara dan Edward mengecek hotel tempat digelarnya pesta nanti. Ketika berangkat, semuanya baik-baik saja, hingga ketika Edward dan Lara berniat pulang, mobil yang dikendarai Edward tiba-tiba saja mengalami kendala, karena rem yang digunakan tiba-tiba saja blong. Dalam keadaan panik, Edgar terpaksa mendorong Lara agar keluar dari mobil karena tentu saja semua itu akan lebih baik. Terbukti, Lara kini hanya mengalami beberapa memar, sementara Edgar tak tahu bagaimana kondisinya karena sedan hitamnya pun kini terbalik. Edward, enggak. Lara terisak lagi ketika orang-orang mulai berdatangan untuk melakukan penyelamatan untuknya juga Edward. Kamu nggak boleh kenapa-kenapa. Edward, please. Ayo, Mbak. Kita ke rumah sakit. Lara menoleh ketika beberapa warga membantunya berdiri. Alih-alih menuruti perintah untuk segera masuk ke mobil yang tersedia, Lara justru menangis. Calon suami saya, tolong selamatkan dia. Pasti. Mbak tenang saja, suami Mbak pasti akan diselamatkan. Tolong pastikan dia baik-baik saja, saya mohon. Tolong selamatkan suami C. Ucapan Lara terpotong ketika tubuhnya tiba-tiba saja lunglai, bersamaan dengan kepalanya yang terasa pening lalu di detik berikutnya, dia tak sadarkan diri. Lara tak tahu apa saja yang terjadi padanya maupun Edgar, karena ketika membuka mata, yang dia lihat pertama kali adalah Adara sang mama. Ma. Al. Kamu bangun, sayang. Ya ampun, nak. Mama khawatir. Teringat lagi kejadian yang menimpanya beberapa saat lalu, Lara beringsut. Edward, Ma. Ucapnya panik. Edward tadi ada di mobil dan mobilnya kecelakaan. Edward, Ma. Edward, di mana? Edward lagi ditangani, Al. Edward di injin. Edward, Ma. Lirih Lara lagi. El harus nemuin Edward. El. Lara mau ketemu Edward. Ma. Tak peduli dengan kondisi tubuhnya, Lara turun begitu saja dari blankar, lalu tentu saja yang dia lakukan sekarang adalah berlari. Tak peduli pada beberapa orang yang dia tabrak, Lara terus berlari lalu menggunakan lift. Dia turun menuju lantai 1, hingga ketika sampai, yang dilakukan Lara adalah kembali berlari sambil mencari di mana Igade berada. Edward! Lirih Lara untuk yang kesekian kalinya, ketika sekarang kakinya melangkah menuju Ed yang berjarak belasan meter. Tolong bertahan, please. Melangkah gontai, Lara sampai juga di depan Ig dan di sana yang dia dapati adalah Danendra sang ayah yang nampak menunggu dengan gelisah. Di Jakarta merantau, Edgar memang tak punya keluarga dekat, karena kedua orang tuanya sudah lama tak ada, sementara keluarganya yang lain tinggal di Bali, dan tentu saja sekarang mereka belum tahu apa yang terjadi. Papa. El. Danendra menoleh, lalu dengan segera merengkuh putrinya. Kamu udah sadar, nak? Gimana kondisi kamu? Edward, Pa. Lirih Lara. Gimana keadaan Edward? Edward masih ditangani dokter. El, kita doakan dia semoga baik-baik aja ya. 2 hari lagi El sama Edward nikah, Pa. Ucap Lara tercekat. Kenapa semuanya harus terjadi? Sabar, sayang. El takut Edward kenapa-kenapa, Pa. Edward pasti baik, sayang. Setelahnya, yang dilakukan Lara juga Danendra adalah menunggu hingga setelah hampir setengah jam. Pintu IGD akhirnya terbuka menampilkan
dokter yang baru saja selesai melakukan penanganan. Tak membuang-buang waktu, Alara dan Danendra bergegas menghampiri dokter tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang kondisi Edgar. Bukan kabar baik, yang diterima keduanya justru kabar buruk, karena menurut keterangan dokter, kondisi Edgar sekarang berada di titik paling mengkhawatirkan setelah kepalanya mengalami cedera parah. Tak hanya kondisi yang bisa drop kapan saja, kenyataan pahit lainnya yaitu kemungkinan Edgar sadar sangat kecil, dan tentu saja semua itu membuat Alara terpukul. 2 hari lagi mereka harus menikah, dan Edgar seharusnya mengucapkan akad untuk meminang Alara. Tapi jika seperti ini kondisi pria itu, bagaimana bisa pernikahan dilangsungkan? Alara tidak bisa menikah tanpa mempelai pria di sampingnya, dan tentunya sangat mustahil Edgar bisa meminangnya di tanggal yang sudah ditentukan. Seharusnya 2 hari lagi Al nikah, Pak. Lirih Alara yang kini terisak di pelukan Danendra. Tapi kalau keadaan Edgar aja kayak gini, gimana Al bisa nikah? Kamu jangan sedih, sayang. Pernikahan ini udah Al impikan sejak lama, Pak. Ucap Alara sambil terisak. Dan sekarang semuanya berantakan. Alara sama Edgar batal nikah. Enggak, nak. Pernikahan kamu enggak akan batal. Iya, sudah memikirkan semuanya sejak Edgar ditangani, Danendra memang langsung bergerak cepat mencari solusi. Maksud papa apa? Mendengar ucapan Danendra, Alara seketika menjauhkan tubuhnya dari rengkuhan sang papa, dan yang dia lakukan sekarang adalah memandang pria paruh baya di dekatnya itu penuh tanya. Maaf kalau papa harus ngomong ini, tapi acara pernikahan kamu nggak bisa dibatalkan. Ucap Danendra sambil memegangi bahu Alara dengan erat. Tak lagi di depan IG, kali ini ayah dan anak itu berada di lobi rumah sakit. Setelah beberapa saat lalu, Edgar dipindahkan ke kamar rawat insentif. Persiapan pernikahan kamu udah 90% dan rasanya mustahil kalau batal. Terlebih lagi, undangan untuk tamu jauh juga dekat udah disebar. Terus kalau nggak batal, siapa yang nikah, Pak? Kondisi Edgar sekarang bahkan kritis. Kamu, Al. Ucap Danendra. Kamu yang akan tetap menikah, tapi nggak sama Edgar. El nikah sama siapa, Pak? Edgar kritis. Desah Alara. Saat ini pikirannya benar-benar berantakan dan tak bisa diajak untuk mencari solusi, bahkan untuk mencerna ucapan Danendra saja, rasanya Alara sulit melakukannya. Dunia Alara jungkir balik. Beberapa jam lalu, dia masih bahagia karena akan menyongsong bahagia dengan Edgar pria yang sudah 2 tahun lebih dipacarinya itu. Tapi sekarang kebahagiaan itu sirna seketika. Pria lain, Nel. Ucap Danendra. Dalam waktu cepat, Papa akan cariin kamu pria yang bersedia menikahi kamu 2 hari lagi. Pa. Alara tercekat. Mendengar ucapan Danendra, rasanya dia seketika sulit berbicara lagi. Maksud Papa gimana? Maafin Papa, El. Tapi batalnya pernikahan kamu nanti akan mencoreng nama besar keluarga kita. Ucap Danendra. Dan supaya nama keluarga Alexander tetap baik, kamu harus tetap menikah. Tenang saja, Papa akan carikan kamu calon terbaik. Tapi, Pak, sekarang ke kamar rawat kamu lagi ya? Tak punya tenaga. Alara pasrah ketika Danendra mengajaknya kembali ke lantai atas, lalu sesampainya di sana, Alara duduk lagi di brankar, sementara Danendra dan Adara sibuk membicarakan sesuatu yang entah apa itu, Alara tak tahu. Namun, setelah mengobrol, Danendra pergi begitu saja tanpa permisi meninggalkan tanda tanya besar di kepala Alara. Ketika bertanya pada Adara tentang kemana perginya Danendra, Alara tak mendapatkan jawaban tepat karena Adara hanya menjawab jika sang papa sedang mengusahakan yang terbaik untuk semuanya. Hingga setelah 1 jam lebih pergi, Danendra kembali membawa sebuah kabar. Solusinya udah ketemu. Kata Danendra pada Putri juga istrinya itu. Arka setuju? Tanya Adara. Iya, dia setuju bahkan sangat setuju. Kata Danendra. Ini maksudnya apa? Ada apa?
Tanya Elara penasaran ketika sebuah nama tak asing disebut sang papa. El. Danendra kini menatap lekat Elara. Maafin papa, tapi papa mohon kamu mengerti ya. Nah, pernikahan kamu nggak bisa dibatalkan gitu aja. Edward kritis. Pa, mau sama siapa Elara nikah? El juga cinta sama Edward. Jadi mana mungkin El nikah sama laki-laki lain di saat kondisi Edward kayak gini? Regan. Ucap Danendra yang tentu saja mampu membuat Elara terdiam seketika dengan tubuh yang tiba-tiba saja menegang. Bukan nama asing, apalagi orang asing. Orang dari pemilik nama yang disebutkan Danendra adalah Regan Faras Mahendra, mantan kekasih Elara yang paling membekas di hati, bahkan masih meninggalkan banyak kenangan di hati perempuan tersebut. Demi apapun, Lara rasanya seperti bermimpi ketika mendengar ucapan Danendra tentang Regan yang ternyata akan menjadi pengantin pengganti Edward. Regan yang akan menikahi kamu, El. Dia akan gantiin posisi Edgar 2 hari lagi. Pa. Lara tercekat lagi. Ini papa bercanda, kan? Papa cuman lagi nipu El, kan? Noah, Kel. Papa serius. Kak Regan, Pa. Ucap Lara. Bagaimana mungkin El nikah sama Kak Regan? El. Danendra menatap Lara. Kamu peduli sama keluarga besar kita, kan? Tapi, mau kan kamu nikah sama Regan? El. 2. Perjodohan dadakan. El, seharusnya kamu nggak di sini. Sekarang, seharusnya kamu di rumah sakit buat nemenin Edward. El, ini salah. Berdiri tak jauh dari Pajero hitam yang baru saja diparkirkan, Elara menatap Nana rumah besar di depannya sekarang. Kedua tangannya kini sibuk meremas dress yang dia pakai, sementara degupan jantungnya terasa tak menentu. Sempat menolak tawaran Danendra untuk menikah dengan Regan. Malam ini pada akhirnya Elara pasrah ketika kedua orang tuanya membawa dia datang ke rumah sang mantan kekasih untuk membicarakan pernikahan yang akan digelar lusa. Ya, Elara setuju, lebih tepatnya terpaksa setuju setelah Danendra membujuknya mati-matian. Alasan Elara setuju tentu saja satu, nama baik. Sebagai anggota keluarga terpandang, sangat penting memang menjaga baik karena dalam bisnis, nama baik selalu dipertaruhkan dan salah satu cara menjaga nama baik yaitu tidak membatalkan acara besar yang sudah direncanakan digelar. Danendra bilang, jika undangan belum disebar, pernikahan Elara dan Edward mungkin masih bisa ditunda. Tapi karena undangan kadung disebar, acara tentunya mau tak mau harus tetap digelar, karena jika sampai batal, nama baik klan Alexander akan tercoreng. Edward, maafin nak. El. Ucapan Elara terpotong ketika sebuah panggilan terdengar dari teras tempat Adara juga Danendra sekarang berdiri. Ngapain di situ, El? Ayo sini. Ucap Danendra. Elara mengangguk, lalu setelahnya dia melangkahkan kaki untuk menghampiri kedua orang tuanya yang sudah berdiri di depan pintu. Setelahnya, Adara menekan bel dan tak perlu waktu lama, pintu besar rumah tersebut pun terbuka menampilkan seorang perempuan yang kini langsung mengukir senyuman. Bukan sang pemilik rumah, perempuan tersebut adalah asisten rumah tangga yang memang diminta untuk membukakan pintu, bahkan menyambut tamu yang kini langsung dibawa menuju ruang tengah karena keluarga Regan pun sudah menunggu di sana. Berbincang ringan untuk beberapa saat, pemeran utama pria akhirnya datang setelah dipanggil. Ya, Regan turun dari tangga untuk menemui kedua orang tuanya, juga kedua orang tua Elara, tanpa tahu maksud dari pemanggilannya tersebut. Ada apa panggil Regan, Ma? Tanya Regan pada aludra sang mama. Ada tamu. Nggak disapa. Tanya Arka papa Regan yang duduk persis di samping sang istri. Regan mengalihkan atensinya lalu tersenyum dan menyapa Danendra juga Adara. Elara. Entah tak terlihat atau disengaja, Regan tak menyapa mantan kekasihnya itu. Duduk, Regan. Ada yang mau kami bicarakan sama kamu. Kata Arka yang langsung dijawab anggukan dari Regan. Dengan sopan, Regan duduk tak jauh dari kedua orang tuanya dan pembicaraan pun dimulai. Awalnya,
Danendra membahas kecelakaan yang dialami Edgar juga Elara tadi siang, yang ternyata tidak diketahui Regan. Karena meskipun bekerja di rumah sakit tempat Edgar dirawat, hari ini Regan tengah meliburkan diri, dan tentunya ponsel dan akses komunikasi lain dimatikan. Jadi kondisi dokter Edgar sekarang kritis? Tanya Regan memastikan. Iya, Regan. Edgar kritis, ucap Danendra. Dan kapan dia sadar, dokter pun nggak bisa kasih predikis. Elara bisa melihat jelas, Regan menghela napas seolah ikut khawatir, sampai akhirnya ucapan Danendra membuat atensi Elara beralih lagi pada sang papa, karena sekarang pembicaraan berlanjut, dan akhirnya tiba di mana Danendra menyatakan niat yang sesungguhnya datang ke rumah. Siang tadi, yang ditemui Danendra memang hanyalah Arka yang kebetulan ada di rumah. Menikah? Raut wajah Regan jelas terlihat kaget ketika Danendra memintanya untuk menggantikan Edgar menikahi Elara. Maksud Danen, lusa nanti saya harus jadi mempelai pria dan menikahi Elara, begitu? Iya, Regan, kata Danendra. Pesta pernikahan Elara tidak bisa dibatalkan karena semua undangan sudah disebar. Jika batal, nama keluarga Alexander jelek nantinya. Papa sebenarnya sudah setuju, Regan, kata Arka. Sebagai orang tua, Papa setuju kamu menikahi Elara lusa nanti. Selain karena kamu dan Elara pernah punya hubungan, kita juga harus membantu keluarga Elara. Pa, Regan mendesah. Alih-alih setuju, tentu saja yang akan dia lakukan adalah menolak. Sefrustasi ini Papa, karena Regan belum nikah. Maksud kamu apa? Tanya Arka. Regan nggak mau jadi cadangan, ucap Regan tanpa basa-basi. Kami tidak menjadikan kamu cadangan, Regan, kata Danendra menjelaskan. Jika seandainya nanti Edward sadar pun, posisi kamu akan tetap jadi suaminya Elara. Regan diam, sementara Elara hanya bisa memainkan kukunya, karena setelah mendengar penolakan pertama yang dilontarkan Regan, dia semakin yakin jika hubungan yang pernah dijalin bersama pria itu beberapa tahun silam, memang sudah tak punya arti. Regan sudah lama tak mencintainya, bahkan Regan pun sepertinya sudah lama membenci putri sulung Danendra tersebut. Tapi tetap saja niat Om itu jadiin saya pengganti, Om. Dan pengganti sama cadangan itu nggak ada bedanya. Ucap Regan melakukan perlawanan. Sungguh, dibayar ratusan miliar pun, Regan tak bersedia menikahi Elara, karena dia memang tak mau. Regan Fares Mahendra. Suara Arka meninggi. Jaga ucapan kamu. Mas, sabar, kata Aludra menenangkan. Lagi pula, Alula itu punya hubungan sama Reno adiknya Om. Kata Regan pada Danendra sengaja mengabaikan ucapan Arka. Kalau saya menikah dengan Elara, apa kabar hubungan mereka? Pernikahan antar saudara tidak pernah menjadi masalah dan tidak juga diharamkan, Regan. Adara ikut bicara untuk membujuk putra temannya itu. Meskipun kamu nikah sama Elara, Reno dan Alula masih tetap bisa menikah. Justru dengan menikahnya kamu sama Elara, kabar bagus buat Alula, karena dia pun bisa segera melangkah ke jenjang yang lebih serius sama Reno. Ucap Arka, ikut memprovokasi Regan menggunakan Alula putri bungsunya yang tidak akan menikah, sebelum Regan menikah lebih dulu. Kalau kamu sayang juga sama Alula, kamu setujui permintaan Om Danan buat nikahin Elara. Papa yakin, anak Papa nggak pernah mengecewakan. Pa, Regan mendesah, lalu setelahnya dia mengedarkan pandangan, dan ketika matanya beradu dengan Elara, dia berucap. Nggak bisa rekomendasin cowok lain selain aku, Al? Harus aku memangnya? Kak, Regan aku. Om yang pilih. Ucap Danendra sengaja, memotong ucapan Elara. Karena Om tahu siapa kamu, bagaimana sikap kamu dan lainnya juga, Om langsung memikirkan kamu ketika dokter memberitahu kondisi Edgar. Bantu kami untuk kali ini aja, Regan. Pinta Adara. Kamu sama Al kan pernah saling mencintai. Jadi nggak susah buat kalian bangun rumah tangga. Mau ya,
Regan? Kita semua tahu ini di luar kendali, karena kalau Edward nggak kecelakaan, Tante sama Om nggak akan minta kamu nikahin Elle. Begini saja, Regan. Sekarang Papa kasih kamu dua pilihan, dan kamu wajib pilih salah satu. Ucap Arka yang malam ini Regan pikir sangat menyebalkan. Tak pernah sekalipun dia ditekan seperti ini oleh kedua orang tuanya, karena selama ini Regan selalu menuruti apa yang mereka mau. Pilihan apa, Pa? Menikahi Elara lusa nanti, atau berhenti jadi dokter? Kata Arka. Mas. Regan diam, sementara Aludra menatap suaminya itu tak percaya. Kalau kamu menikahi Elara, Paka akan tetap mengizinkan kamu jadi dokter spesialis seperti biasa. Ucap Arka. Tapi kalau nggak mau, mulai besok berhenti dari tempat kamu bekerja, dan setelahnya, Papa nggak akan biarin kamu jadi dokter lagi. Regan belum setahun jadi dokter spesialis, Mas. Kata Aludra. Tega, kamu minta dia berhenti. Aku lakuin ini supaya anak kita tahu rasa kemanusiaan dan menolong, Aludra. Ucap Arka menegaskan. Sebelum pasien, yang harus ditolong Regan adalah orang terdekatnya dulu. Tapi kan, Regan. Panggil Arka sengaja, berucap sebelum Aludra menyelesaikan ucapannya. Sekarang Papa tanya sama kamu. Pilihan mana yang akan kamu ambil? Menikahi Elara dan tetap jadi dokter, atau tidak menikahi Elara dan berhenti jadi dokter? Pa. Regan menghela napas pelan. Mau yang mana, Regan Faras Mahendra? Opsi 1 atau opsi 2?